Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Budiarti Tri Astuti, CGP Angkatan 10 SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Saat ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Andi Novi Tri Astuti SPD MPD, salah satu guru kimia di SMA Negeri 6 Bekasi. Selamat siang Ibu Novi. Selamat siang, Bu Budi. Alhamdulillah. Bu Novi, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Semangat juga. Alhamdulillah, masih tetap semangat walaupun sudah siang hari ya Bu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi. Nanti insya Allah saya akan mengamati proses pembelajaran yang dilakukan Ibu di dalam kelas. Saya akan melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan supervisi kelas itu adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kita melakukan percakapan praobservasi di sini adalah sebagai persiapan awal ya Bu, sehingga nanti Ibu pada saat proses pembelajaran, pada saat supervisi itu akan menjadi lebih percaya diri, lebih siap dengan medianya ataupun dengan hal-hal yang perlu untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Izin menyampaikan Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pada saat nanti supervisi, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Ibu Novi apa ya Bu? Nah, nanti pada saat supervisi, tujuan pembelajaran yang akan saya capai atau kami capai oleh peserta didik adalah peserta didik mampu memahami semua rumus konsentrasi, berikut molaritas, molalitas, fraksi mol maupun persen massa, dan juga peserta didik mampu mengaplikasikan tentang penurunan titik beku larutan, kenaikan titik D, kemudian penurunan tekanan uap jenuh larutan, dan juga tekanan osmotik. Luar biasa tujuannya Bu. Lalu kemudian bagaimana area pengembangan yang hendak dicapai Ibu? Untuk area pengembangannya, jadi kita harus juga pembelajaran terintegrasi. Jadi anak-anak akan bisa mampu secara aplikasi dia melaksanakan atau melakukan pembuatan larutan, baik itu berdasarkan konsentrasi secara molalitas, persen massa, persen volume, dan juga fraksi mol. Dan juga nanti anak-anak secara psikomotor juga akan kita ajarkan bagaimana terampil mempraktekkan membuat satu produk yang ada aplikasinya di dalam materi bersifat. Luar biasa ya Bu, mantap. Jadi area pengembangan yang akan dicapai ada dari segi pengetahuan, ada dari segi psikomotoriknya yang tadi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang kira-kira Ibu perlu disiapkan pada saat nanti supervisi Ibu? Ya, untuk rancangan pembelajarannya tentu saja saya akan melakukan tes diagnostik awal. Jadi kualitatif larutan itu pasti berhubungan dengan konsentrasi zat. Jadi sebelum masuk kualitatif, anak-anak harus mampu memahami dan juga paham tentang apa itu molaritas, fraksi mol, dan persen. Di mana molaritas, fraksi mol, dan molaritas itu ada rumus molnya. Jadi anak-anak sudah diajarkan di kelas 11. Lalu nanti rencananya Ibu pembelajarannya itu di apakah bersama atau kelompok atau bagaimana strateginya? Lalu apa dibedakan tidak kelompoknya gitu? Nanti Bu Budi, saya akan pertama kali akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu saya akan bentuk kelompok berdasarkan kemampuan masing-masing. Jadi kelompok itu dibagi-bagi berdasarkan auditory, visual, sama kinestetik. Jadi satu kelompok itu lengkap. Kemudian juga berdasarkan karakternya sanguin,
flegmatik, kolerik sama melankolik, jadi anak-anak saling melengkapi. Habis itu nanti kita akan mencoba metode pembelajaran inquiry interaktif. Jadi anak-anak akan saling bertanya dengan pembelajaran remaja. Hebat, luar biasa. Berarti insya Allah nanti Bu Novi akan pembelajaran yang akan berdiferensiasi, yang sekarang memang sedang digaung-gaungkan oleh Pak Nadiem ya. Lalu mungkin juga dihubungkan tadi dengan kecerdasan, yaitu kecerdasan sosial dan emosional. Selanjutnya menurut Ibu, besok pada saat supervisi media pembelajaran yang akan Ibu gunakan misalnya apa Ibu? Kita guru yang sudah di era digital ini harus tidak boleh meninggalkan laptop, kemudian media internet, juga YouTube, semua bahan literasi ada di dalamnya, tapi juga kita mencoba untuk keterampilan anak, kita menyiapkan LKPD. Luar biasa, mantap Bu, insya Allah. Jadi ada praktikumnya. Iya, jadi ada produk ya Bu, Lalu yang terakhir Bu, ini kan kira-kira Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan supervisi itu yang saya masuk di dalam kelas Ibu, misalnya hari apa, lalu kelas berapa, jam keberapa Bu, yang mungkin disamakan pada saat saya bisa menghadiri kelas Ibu untuk supervisi. Sepertinya besok saya hari Senin itu mengajar di kelas 12 di jam ketiga dan keempat. Bisa apakah masuk ke kelas saya untuk supervisi Hari Senin ya Bu, ya minggu depan ya. Ya, baik. Oke, kita sepakati ya Bu bahwa nanti di hari Senin minggu depan insya Allah saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Nanti jika Ibu sudah melakukan kegiatan supervisi Bu, nanti kita akan melakukan percakapan, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti insya Allah akan didampingi oleh pengajar praktik saya Bu, Ibu Windati. Ibu Windati, berkenan ya Bu? Iya, alhamdulillah. Kira-kira Bu, tadi kita sudah percakapan tentang pra-observasi. Kira-kira pada percakapan hari ini apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ya. Saya supervisi ini akan menjadi satu bagian dalam pembelajaran yang seharusnya itu jangan menjadi beban, tetapi kita merasa bersyukur karena ada yang mendampingi atau yang memberi masukan. Jadi antar guru, antar MGMP itu bisa saling bekerja sama, saling refleksi diri, ada refleksi diri, ada gambaran media yang harus disampaikan apa menurut anak-anak. Alhamdulillah, berarti insya Allah murid-murid kita cerdas dan berkarakter karena kita punya sifat mau menerima pendapat orang lain ya Bu. Karena setiap manusia itu sesungguhnya tidak ada yang sempurna, yang kesempurnaan itu milik Allah ya Bu. Terima kasih atas pertemuan hari ini, yaitu pada kegiatan pra observasi. Sampai ketemu ya Bu nanti di kegiatan supervisi kelas di hari Minggu Senin depan ya Bu. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan supervisi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Apakah sehat semua? Sehat. Masih semangat belajar? Masih.
Iya, Bu. Berarti kita akan mengadakan keyakinan kelas, ya kan? Iya. Pada saat kita mengadakan keyakinan kelas, kita harus memulai dengan Bismillah. kita harus berdoa dulu ya. Kita siapkan dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Ya, Ini siapkan. Sebelum melanjutkan kegiatan pelajaran selanjutnya, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang semuanya. Siap. Baik, terima kasih untuk kehadiran buat kamu sekarang. Bu Novi itu orangnya memberi kesempatan buat kamu berkolaborasi dengan Bu Novi supaya tidak melulu seperti ini peraturan. Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan, tetapi semua berhak untuk memberikan usul, tapi harus disepakati. Ini kalau menguap nanti biasanya Bu Novi kasih soal ya. Ya, jadi bukan disuruh push up apa enggak. Berarti lebih pintar. Jadi siapa yang pengen dikasih soal silakan menguap. Masuk ah? Nanti ya, oke. Baik, kalau begitu silakan siapa yang mau memberikan usulan. Tadi aku sudah bilang siapa ya? Bu Novi sudah mengatakan soalnya boleh ngomong sebentar untuk usulan misalnya pembelajaran Bu Novi harus seperti apa atau bentuknya kelas seperti apa. Silakan, karena kelas 3 itu biasanya Bu Novi paling suka dengan anak yang kreatif, anak yang kritis, usulannya banyak dan banyak bertanya, daya ingin tahunya tinggi tuh, itu paling suka, kuriositasnya tinggi. Apa ya? Papan tulis harus bersih. Oke. Bagaimana teman-teman, papan tulis harus bersih? Setuju tidak teman-teman? Ada yang nggak setuju? Nggak apa-apa Bu, digambar kartun gitu, biar ini gitu. Kelasnya kan kelas yang ini buku seni gitu. Gak apa-apa ya, bersih. Oke. Apalagi Alia? Oke. Nggak boleh makan. Biar semuanya konsentrasi ya. Oke. Oh, Bu Novi akan kasih apresiasi untuk yang membawa tumbler. Coba Bu Novi lihat, coba tumblernya di bawah. Taruh di atas meja. Kecil gini dihitung nggak, Bu? Berarti kita mendukung untuk peduli lingkungan ya. Nah, yang berikutnya salah satu lagi cowok, siapa yang di sini ya? Hari. Nah, namanya sama dengan suami saya. Aduh. Oke, ayo Hari, apa usulannya Bosis kan? Usulan buat di kelas ya, Bu. Jadi ketika Guru sedang menerangkan, alangkah baiknya buat siswa yang ada dalam kelas memperhatikan dengan baik. Setuju kah? Setuju. Ada lagi Hari? Selain itu, mungkin ketika pas jam pelajaran Bu Novi udah mulai, itu diharapkan jangan ada yang terlambat. Iya. Harus datang. Bagaimana, setuju nggak teman-teman? Baik, cukup apa lagi Rik? Cukup. Masih? Oh iya, terima kasih dong, tepuk tangan buat teman-teman. Pada saat kita belajar supaya efektif, semua itu harus saling bekerja sama. Maka Ibu akan bentuk kelompok, ya. Ibu akan bentuk kelompok, ada berapa baris nih? 4 baris ya. Barisan yang pertama, barisan yang kedua, barisan yang ketiga, barisan yang keempat. Kamu ini tuh karakter yang suka apa ya, menganggap bahwa semuanya itu bisa diselesaikan dengan hal-hal yang mudah, ya. Jangan menganggap serius, jangan terlalu serius gitu ya. Biasanya orang ini akan mencairkan suasana. Ini tempatnya di sini. Aku banget nih Bu, aku di sini gitu kan ya. Yang kedua orangnya serius. Namanya orang yang kolerik, ya. Serius, kemudian berdasarkan data. Saya senang banget scientific di sini, ya. Kemudian yang berikutnya ada orang yang pragmatik. Ini biasanya dia sangat-sangat target, ya. Saya pokoknya harus masuk ke UI. Saya pokoknya harus bisa tahun ini, saya harus bisa mendapatkan juara 1, gitu kan ya. Di sini tempatnya, ya. Ya. Kemudian yang paling ujungnya adalah anak-anak yang melankolik. Nah,
kan ya. Terus ih jangan begitu dong, saya yang merasa tertuduh nih. Jadi mereka merasa di sini tuh adalah orang-orang yang bertanggung jawab dengan apa yang terjadi gitu kan ya. Oke, siap ya. Nah, kamu bawa buku dan ininya. Terus juga nanti Ibu atur ya. Ibu atur bagaimana supaya kalian berkolaborasi dengan satu teman dengan teman yang lain. Ya. Apa tujuan Bu Novi coba? Coba. Yang pertama apa tadi? Satuin yang orangnya biasanya selebor dan sebagainya gitu ya di sini ya. Tapi dia mencarikan suasana orang-orang berantem pendamai dia ya. Terus yang berikutnya apa? Koleri ya. Koleri itu data analisis, ini targeting kalau itu. Saya pokoknya harus ya. Terakhir adalah menilai ya. Kenapa Bu Novi seperti itu? Karena keluarga ya. Kalian itu keluarga supaya nanti pada saat kalian belajar itu bisa bekerja sama ya. Nanti Bu Novi akan cerita lebih banyak tentang karakter-karakter ya. Biar kamu lebih saling membangun, saling bersinergi. Tahu nggak sinergi apa? Sinergi tahu nggak? Dengerin Ibu, kalau satu roda berjalan itu biasanya lambat. Tapi kalau kamu belajar fisika juga kan, dua roda ini berjalan, dia akan cepat selesai kerjaan. Oke? Mudah-mudahan 12 ini akan jadi best class. Ya, oke? Nah, coba mulai dari sekarang. Mudah-mudahan jumlahnya nanti nggak berbeda jauh ya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk pindah ke sanguin, kolerik, flegmatik, dan melankolik. Kalau merasa nyaman ya di mana kamu? Ya, coba 1, 2, 3. Bukan penguin ya, sanguin ya. Ayo ya. Setiap kelompok tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi kita bersaing dengan sehat. Ibu punya spidol ini akan Ibu lemparkan, ya akan Ibu lemparkan. Jatuh ke tempat siapa? Nanti Bu Novi kasih pertanyaan dulu. Ya, ke tempat kelompok yang mana? Berarti itulah kelompok kalau diadakan pertanyaan bisa jawab atau tidak. Ya kan? Nah, nanti kita berikan apresiasi siapa yang menjawab, tapi juga punya nilai kelompok. Misalnya Nasya yang jawab, Nasya dapat nilai, tapi kelompoknya juga dapat nilai. Ya, Ibu akan menilai nih. Ada daftar nilai ya, dari Bu Novi ada daftar nilai ya. Dan Ibu sedikit hafal sih nanti kalau Ibu hafalin juga ya. Siap? Jadi seputar tentang apa? Seputar tentang unsur dulu, baru nanti masuk ke materi ya. Oke? Dengerin nak, belajar kimia itu tidak boleh merasa berat. Ada guru-guru yang baik untuk bisa membantu kamu supaya kamu tidak merasa kesulitan. Oke? Kalau ada sesuatu yang tidak bisa harus bilang ya. Oke? Ready? Ya. Kita akan saya adalah unsur yang berawalan M. Yang kedua, saya ada di atmosfer. Unsur apakah yang biasa ada? Berarti kita kalau nggak jawab berarti nanti ada tandanya ya. Siapa jawab? Ayo Nasya. Lempar sini nggak apa-apa. Lempar sini. Oke, kelompok nitrogen. Berarti bagus ya. Berarti dapat nilai 100 nah. Angkaannya. Oke, lanjut. Ya. Saya adalah unsur yang berawalan. Oh, jangan berawalan lagi. Saya biasa dipakai untuk perkakas dapur. Dan saya berada di golongan 3A. Unsur apakah saya? Apa tuh? Fadil apa? Hafiz, boleh. Ya. Udah golongan 3A. Apa? Yes, bener nggak aluminium? Bagus juga.
nggak mau yang manis. Berarti konsentrasinya besar mana? Yang manis dengan yang nggak manis tuh konsentrasi gulanya besar yang mana? Manis. Berarti ketika kita mempelajari sesuatu hal di alam semesta ini, kehidupan sehari-hari itu nggak lepas dari pelajaran kimia. Apalagi kalau misalnya terus nggak di Indonesia deh mengetahui apa yang kita pelajari hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengerti atau memahami bagaimana cara menyelesaikan perhitungan tentang konsentrasi berupa yang pertama adalah, saya kira ini sudah pernah ya. Yang pertama adalah molaritas. Ya, yang pertama apa? Molaritas. Molaritas itu lambangnya M besar. Yang kedua adalah, saya bagi-bagi ya nak biar kelihatan. Molalitas. Ya, kalau anak cadel molalitas gitu ya, jadi R-nya nggak kelihatan. M kecil ya. Biasanya anak cadel itu pintar ya, ada nggak sih ya? Yang ketiga, nah itu pesan. Apapun yang ada dalam diri kalian nggak boleh membuli teman, ya, karena setiap orang itu unik, jadi tidak boleh saling membuli teman, harusnya saling mendukung, ya. Yang ketiga adalah fraksi mol, atau lambangnya X. Jadi anak-anak, sebelum kita pelajari koligatif, kalian paham ini dulu ya. Jadi seperti prasyarat pengetahuannya adalah koligatif adalah ini, ya. Yang terakhir adalah persen atau persen ya. Persen ada dua, persen volume dan persen mass. Akan menjelaskan molaritas. Molaritas itu adalah salah satu ukuran konsentrasi larutan. Molaritas suatu larutan menyatakan jumlah mol suatu zat per liter larutan. Misalnya 1,0 liter larutan mengandung 0,5 mol senyawa X. Maka larutan ini disebut larutan 0,5 mol. Molar. Umumnya konsentrasi larutan berair encer dinyatakan dalam satuan molar. Maksudnya gimana? Andre? Ini masih sedang ditulis. Oke, Langsung aja ya, buat rumus molaritas tuh M sama dengan N per V. M itu molaritas zat, N itu mol suatu zat, F itu volume larutan. Satu suara. oke langsung gini, keren banget teman-teman. Oh, iya. Ini gue bener, apa sih? Keren banget teman-teman, tepuk salut. Terima kasih sedikit ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari adalah yang pertama apa? Molaritas, di mana rumusnya adalah N per V. Bagaimana kita menghitungnya? N adalah mol ya. Jadi mol itu bisa dibagi dengan volume, tapi volumenya harus dalam satuan liter. Nah hari ini kita sudah belajar banyak. Nanti kita untuk minggu depan kita belajar untuk praktikum membuat molaritas larutan ya, supaya kita tahu bagaimana membedakan konsentrasi yang besar dengan konsentrasi yang kecil ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang lebih lanjut tentang konsentrasi yang lain, yaitu tentang molaritas, fraksi mol dan persen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Budiati Triastuti, CGP Angkatan 10 Kota Bekasi, SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Saya masih di sini ditemani oleh Ibu Andi Novitri Astuti dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Bagaimana kabarnya Ibu Novi hari ini? Baik Bu Budi, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, selalu energik kalau Bu Novi ini. Pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Ini mempunyai tujuan yaitu mengevaluasi sejauh mana proses
proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama Ibu, yaitu yang pertama, bagaimana perasaan Ibu pada saat observasi berlangsung di dalam kelas? Baik, tapi terus terang kemarin agak deg-degan ya. Karena ya ditungguin teman, tapi saya bersyukur sudah berlangsung dengan baik. Alhamdulillah, tapi Ibu sudah luar biasa. Ibu merupakan panutan saya juga, Bu. Kita saling berkolaborasi ya Bu Novi. Baik Ibu, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, misalnya langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas itu. Baik Bu Budi. Jadi langkah pertama saat itu saya membuat modul pembelajaran. Kemudian waktu setelah membuat modul pembelajaran, saya juga sempat konsultasi dengan beberapa teman, juga termasuk Budi untuk tentang modul pembelajaran itu, di mana kita juga punya ombel SMA Negeri 6 itu bisa untuk berbagi sharing. Selanjutnya pada saat masuk kelas saya membentuk kelompok dan area untuk pengetahuannya sangat-sangat saya fokuskan untuk anak bisa memahami bagaimana saat itu materinya adalah koligatif larutan. Jadi anak benar-benar memahami tentang materi sifat koligatif larutan. Dan ini juga tidak kalah pentingnya secara area pengembangan secara psikomotor, anak itu terampil membuat larutan. Jadi anak tahu ketika membedakan molalitas, fraksi mol maupun persen. Lalu yang berikutnya, kenapa dibentuk kelompok? Supaya sikap sosial emosionalnya berjalan. Kadang anak takut untuk mengutarakan pendapat dalam kelas yang besar. Ketika dibentuk kelompok, mereka berani untuk mengutarakan. Luar biasa, mantap Bu Novi. Baik, menurut Ibu, area pengembangan yang tadi sudah Ibu sampaikan, apakah sudah efektif dan berhasil? Ya, menurut saya masih baik banget, tapi saya merasa masih ada kekurangan Bu Budi. Contohnya pada saat saya pembentukan kelompok itu kita banyak perlu waktu, tapi juga secara manajemen waktu dari kegiatan pembukaan, kemudian kegiatan inti dan penutup itu masih belum proporsional. Oke, menurut Ibu, Bu, adakah kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas, Ibu? Begini Bu Budi, hambatan yang saya hadapi itu masih ada beberapa siswa ya, kok kurang aktif gitu di kelompok. Padahal arahan saya supaya dia berani untuk mengutarakan pendapat. Oh baik, mungkin ya Bu. Mungkin memang sering terjadi saat ini bahwa hanya anak-anak itu saja yang aktif ya Bu. Mungkin masih mengandalkan teman yang lain yang mungkin mereka merasa lebih jago. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Begini Bu, bisa saya analisis, saya refleksi di rumah setelah mengajar itu mungkin terlalu banyak kali ya untuk kelompoknya itu. Nanti coba saya sesuaikan saja jumlahnya supaya mereka juga tetap berani mengutarakan pendapat, tidak mengandalkan teman, dan mungkin membaginya itu harus berdasarkan gaya belajar visual, auditori sama kinestetik gitu ya, supaya mereka juga saling melengkapi, berani untuk mengutarakan pendapat dengan berdasarkan gaya belajar. Siap. Baik Ibu, berarti itu rencana ke depan Ibu pada proses pembelajarannya, Ibu akan menyesuaikan dengan gaya belajar sehingga anak-anak akan merasa nyaman dalam belajar, sehingga seperti Bapak Nadiem yaitu merdeka belajar ya Bu Novi. Mudah-mudahan apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, dan kita akan berusaha lebih baik karena intinya adalah pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Saya tunggu cerita Ibu ke depannya, apakah mimpi ini bisa diwujudkan atau tidak ya Bu? Ya.
Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana perubahan pada proses pembelajaran? Baik Bu Budi, saya akan lakukan secepatnya ya, karena ini harus kita segerakan supaya pembelajaran itu tidak sia-sia, waktunya juga efektif. Luar biasa, semoga insya Allah Allah selalu meridhoi kita ya Bu. Amin. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga kedepannya kita bersama-sama bisa mensukseskan dunia pendidikan ini, memberi warna pada anak-anak kita sehingga anak-anak kita merasa nyaman dan merdeka dalam belajar. Pada akhirnya pembelajaran yang berfokus pada peserta didik dapat terwujud dengan baik dan punya karakter anak-anak kita sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu Novi, dan rangkaian supervisi akademik sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih Ibu Novi. Sama-sama Bu Budi. Selamat siang. Selamat siang.